Selamat malam semuanya, Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita tenangkan diri kita. Ibadah kita malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Justin Edelambe. Karena itu mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu bersama Tuhan melalui ibadah kita pada malam hari ini. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa pada malam ini kita ada dalam lindungan Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah majelis gereja di tengah-tengah pelayanan Gereja Toraja Jemaat Barabaraya. Untuk itu, mari saudara-saudara yang ada di rumah dan juga yang ada di gedung gereja di tempat ini, kita berdiri dan kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 198 ayat 1 dan 2. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar, pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan bagimu juga. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam
Mazmur responsorial kita dari Mazmur 147 ayat 12 sampai 20. Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion. Sebab Dia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. PKJ 7 ayat 1 dan 2, bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku tak mengagungkan Allahku dan Rajaku, memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa malam ini kami boleh dimungkinkan untuk beribadah melalui persekutuan di tengah-tengah majelis gereja di Jemaat Barabaraya. Mendasari seluruh persekutuan kami malam ini Tuhan, kami rindu untuk membaca juga merenungkan akan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman dapat kami baca dan renungkan, bahkan kami pahami dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bagian bacaan Alkitab menjadi perenungan kita pada malam hari ini terambil dari Matius 21 ayat 28 sampai 32. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan kerjakanlah hari ini dalam kebun anggur."
Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, majelis gereja di tengah-tengah pelayanan kita di Gereja Toraja, pembacaan kita malam ini saya memberi tema kesadaran diri. Seorang psikolog Austria pernah mengatakan bahwa tingkah laku bersumber pada dorongan-dorongan yang jauh dalam ketidaksadaran manusia. Jadi tingkah laku kita bersumber pada dorongan-dorongan yang jauh dalam ketidaksadaran manusia. Itu menurut seorang psikolog Austria. Nah, dalam pembacaan kita hari ini berbicara tentang dua sikap yang berbeda dari dua orang anak yang diberikan tanggung jawab oleh ayahnya. Perlu juga dipahami bahwa mengawali perikop ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai kuasa Yesus, sehingga Yesus membentangkan sebuah perumpamaan tentang dua orang anak ini. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita, saudara-saudara, anak yang pertama mengatakan, siap tetapi tidak melakukan apa yang ayahnya kehendaki untuk dilakukan. Jelas sekali dengan ungkapan dan jawaban yang diberikan kepada ayahnya, baik Bapa. Tetapi ia tidak pergi dan tidak melakukan apa yang bapaknya perintahkan. Yang kedua, mengatakan penolakan namun muncul penyesalan dan berbuat seperti yang diperintahkan oleh ayahnya. Dalam pembacaan kita dikatakan, aku tidak mau, dan kemudian ia menyesal dan pergi melakukannya. Dari kedua perumpamaan ini yang dibentangkan oleh Yesus, kemudian Yesus memberikan penekanan dari perumpamaan ini, saudara-saudara. Dalam bacaan kita dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah.
Hal ini mengarahkan kita untuk percaya kepada kebenaran yang disampaikan oleh para utusan Tuhan yang mau dikritik oleh Yesus dalam pembacaan kita. Bagaimana pandangan orang tentang Yesus dan cara orang menerima apa yang disampaikan oleh Yohanes. Dalam pelayanan Yohanes mengatakan bahwa Yesus datang untuk menjadi jalan kepada Dia. Kalau Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya, ini Yesus mau katakan kepada orang-orang yang ada pada saat itu, bahwa Yohanes datang telah menjelaskan bahwa siapa saya sesungguhnya. Namun pada perjalanan itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai kuasa Yesus. Nah, dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat, dituntut kepada kita, saya dan saudara, bagaimana kesadaran diri kita dalam mengangkat tugas tanggung jawab kita di tengah-tengah jemaat. Apa yang harus kita lakukan? Ya, dulu kita sudah mengaku. Kalau saya sebagai pendeta mengaku baik waktu diurapi maupun ketika masuk di tengah-tengah pelayanan jemaat Barabaraya, mengaku kepada Tuhan bahwa siap melakukan tugas pelayanan dengan baik. Tapi apakah benar saya sudah melakukannya dengan benar? Demikian pun Bapak, Ibu, saudara-saudara penatua dan diaken, bagaimana pengakuan kita? Kita sudah mengaku bahwa siap melakukan tugas tanggung jawab kita di tengah-tengah pelayanan kita. Dan juga saya dan saudara, di tengah-tengah keterbatasan kita, bukan berarti bahwa pengakuan itu tidak penting. Yesus mau katakan bahwa ketika kita sudah mengaku dalam perumpamaan tadi, jangan sampai orang yang tidak mengaku itu lebih dahulu melakukan pelayanan dibanding kita yang sudah Tuhan tunjuk untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga Yesus mau mengkritik orang-orang yang mempertanyakan kuasa Yesus dengan membentangkan sebuah penegasan dalam pembacaan kita tadi. Sungguh mengejutkan saudara-saudara, bahwa Yesus mengatakan pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului orang-orang yang sudah melihat kuasa Tuhan, namun tetap mempertanyakan keberadaan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Pun juga saudara-saudara, kalau dalam pelayanan kita ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang kita hadapi. Mungkin ada juga penolakan-penolakan dari orang lain sebagai penatua dan diaken. Tapi percaya bahwa saudara telah ditunjuk dan dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran itu. Lakukanlah sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Di tengah-tengah keterbatasan kita, saya sebagai pendeta di tengah-tengah keterbatasan saya, dan juga saudara sebagai penatua dan diaken, kita memang manusia yang penuh dengan kelemahan. Mungkin dalam kehidupan kita melakukan penolakan-penolakan
di beberapa tempat. Tapi ketika dorongan itu yang dikatakan tadi seorang psikolog, dorongan itu datang dari dalam hati kita untuk melakukan pelayanan kita sekecil apapun itu. Kalau toh manusia tidak menghargainya, ada Tuhan yang menghargai itu. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apa yang harus kita andalkan dalam kehidupan kita? Dari tengah-tengah pelayanan kita, apakah kita percaya dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan Yesus adalah jalan? Yesus pernah mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Untuk itu, kita siap melakukan dalam kesadaran diri, melakukan tugas pelayanan kita di tengah-tengah jemaat. Apapun yang kita lakukan, tidak mesti seperti sekarang bahwa berdiri menyampaikan khotbah dan sebagainya. Apalagi di tengah-tengah pandemik virus corona, bagi majelis-majelis sel tidak mesti mau berkunjung dari rumah ke rumah. Tapi pernahkah kita menanyakan keadaan-keadaan jemaat yang menjadi bagian dari majelis sel kita, menjadi bagian anggota sel kita? Pernahkah kita menanyakan keadaan mereka? Lalu kita perbincangkan, baik melalui media-media yang ada maupun ketika kita bertemu satu dengan yang lain. Kita berharap bahwa pelayanan kita di tengah-tengah pandemik virus corona akan berjalan dalam kendali Tuhan, dan kita akan melaksanakannya dalam kesadaran diri bahwa ada Tuhan yang menolong kita. Terpuji Dia. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang ada dalam kelemahan tubuh, secara khusus di tengah-tengah pelayanan kita sebagai majelis gereja. Ada saudara kekasih kita Sumbung yang ada dalam kelemahan tubuh, dan tentunya kita serahkan pelayanan-pelayanan kita ke depan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa malam ini kami boleh dipertemukan dalam ibadah melalui ibadah majelis gereja. Di tengah-tengah pelayanan kami, Tuhan, kami butuh semua topangan dalam pelayanan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan menopang kami, menolong kami untuk memikirkan pelayanan kami di tengah-tengah pandemik virus corona. Kami sungguh menyadari, Tuhan, bahwa kami penuh dengan keterbatasan untuk menjangkau seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Kami pun sebagai pendeta, penatua, dan diaken memohon kepadamu, Tuhan, bahwa Engkau yang akan menolong kami untuk menemukan jalan-jalan terbaik, karena Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, dalam mengangkat tugas pelayanan kami di tengah-tengah jemaat, sehingga dapat dirasakan oleh anggota jemaat dimanapun berada. Kami sadar, Tuhan, bahwa kami penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan, tetapi oleh kuat kuasa Tuhan, kami akan dimampukan mengangkat tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah pelayanan di Jemaat Barabaraya. Di tengah-tengah persekutuan kami malam ini, Tuhan, kami mendoakan saudara kekasih kami Sumbung
yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan pelihara dia agar ia boleh pulih dan ia boleh kembali sehat, melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah keluarganya Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara yang membantu majelis gereja dalam pelayanan malam hari ini. Engkau berkati dia Tuhan dalam masa muda mereka, agar mereka boleh terus memperjuangkan masa depan yang baik di dalam kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kehidupan kami masing-masing sebagai pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat, pendeta, penatua, dan diaken, Tuhan lindungi, mampukan kami untuk terus menata kehidupan keluarga kami dengan baik, sehingga keluarga kami boleh menjadi keluarga Kristen, keluarga seorang pelayan yang dapat diteladani oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya bahwa Tuhan memampukan kami untuk mengangkat semua tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah embankan kepada kami semua. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, dengarkan kami yang berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, sekala kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang di rumah dan di gedung gereja yang bisa berdiri, disilakan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 426 ayat 1. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatakan, rahmani dan cemerlang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah, nyatakanlah pelayanan di tengah-tengah jemaat, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 309 ayat 1 dan 2. Biar ku tumbuh di batangmu. Kita nyanyikan bersama-sama. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar.
supaya Kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luar-Mu, hanya di dalam-Mu sendiri limpahlah hidup bagiku. Oleh-Mu buahku lebat yang tak berbuah di keran. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara, penatua dan diaken boleh beribadah malam hari ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu saudara-saudara ada dalam keadaan yang baik dan Tuhan memberkati saudara dimanapun berada. Shalom, selamat malam. Terima kasih. Saya kembalikan ke majelis gereja. Halo, ya selamat malam. Ya Bapak Ibu majelis gereja, ya Bapak Ibu majelis gereja yang punya kesempatan kalau hari Minggu melapor saja siapa yang siap untuk bantu kita di live streaming. Ya bukan berarti menyepelekan orang-orang tua kita. Kita pahami bahwa keadaan sekarang tidak memungkinkan bagi orang tua kita untuk banyak terlibat. Nah, ya kita yang majelis gereja yang masih muda-muda, kalau bisa ambil bagian juga di tengah-tengah pelayanan kita melalui live streaming, supaya berganti-ganti juga majelis gereja yang bertugas. Kalau ada yang punya kesempatan, sampaikan saja, karena sekarang tidak bisa dijadwalkan bahwa ini yang harus melayani. Kalau dijadwalkan seperti itu, pas ada kegiatannya susah untuk diatur lagi. Jadi misalnya hari Sabtu, kalau misalnya ada di antara saudara-saudara yang punya kesempatan untuk esok hari, silakan disampaikan supaya kita atur, karena juga tidak memungkinkan bagi kita untuk berkumpul banyak, supaya pelayanan kita tata dengan baik, karena sudah 2 bulan, sudah hampir 2 bulan pelayanan majelis gereja melalui live streaming, hampir itu terus. Jadi kalau ada yang punya kesempatan, silakan disampaikan. Kecuali yang ada di Toraja, ya doakan saja kami yang ada di Makassar supaya bisa melayani dengan baik. Dan salam untuk cucu dan anak-anak di Toraja. Adakah yang mau disampaikan sehubungan dengan pelayanan kita, baik live streaming
maupun pelayanan-pelayanan di tengah-tengah kelompok. Siapa tahu ada jemaat yang menyampaikan usul dan sebagainya, silakan disampaikan di sini. Iya. Bapak. Iya. Mungkin Bapak Paulus Lumanto mau bicara, Mbak, silakan. Ya. Ya. Oh iya, sakit yang selama ini dia mungkin pengaruh operasinya, Pak. Iya, saya sudah pergi ke sana berkunjung dan juga sering berdoa melalui WA. Iya. Iya, amin. Iya. Mengenai kotak, Pak, sementara dibagikan, tapi mungkin Aris belum sampai di timur kah? Sudah 3 hari dia mulai membagi. Oh, belum, mungkin sampai di timur, Pak. Mungkin baru utara. Oh, sudah sebagian katanya di timur, tapi mungkin belum sampai sama Bapak. Iya, sudah diupayakan. Terima kasih mengingatkan kembali. Mungkin besok lah selesai Aris, karena Sabtu lagi ada tugas lain. Iya, terima kasih, Pak. Iya, terima kasih kesiapannya Bapak. Tapi kayak kalau misalnya ada yang memang tidak memungkinkan untuk pergi ke majelis binaan, iya, macam dorang sumbung karena sakit dan beberapa teman-teman yang lain, ya nanti disampaikan sama Aris usulannya Bapak. Terima kasih untuk masukannya, Pak. Betul juga itu, kalau memang mungkin sekalian juga tanya-tanya keadaan keluarga,
untuk majelis sel, tapi tidak untuk sekarang Pak tidak dipaksakan untuk semua teman-teman majelis gereja karena kita tahu keadaan sekarang di masa pandemik. Iya, iya Pak, iya, iya, betul itu Pak, iya betul sekali. Kita saling memahami dulu, makanya sebenarnya sudah lama kami mau berpikir untuk menjadwalkan majelis gereja untuk pelayanan live streaming. Tetapi banyak hal yang dipikirkan, jangan sampai karena jadwal itu membebani, lalu imun kita juga datang di gereja tidak tenang. Ya, jadi makanya sekarang ditawarkan saja siapa yang ringan dan merasa bahwa ia bisa untuk ke gereja untuk saat sekarang, untuk sementara. Tapi kalau misalnya nanti toh sudah dibuka kemungkinan bagi kita, karena kami selalu menjalin komunikasi dengan lurah dan juga pendeta gereja Kibait untuk bersama-sama kapan waktunya kita buka gereja. Tapi untuk saat sekarang kita belum dikasih izin untuk membuka gedung gereja. Jadi kami juga tidak bisa menjadwal majelis gereja. Ya, ada beberapa orang tua yang sudah masukkan usul bahwa jadwal itu majelis gereja, tapi setelah kami kasih penjelasan bahwa ada beberapa majelis gereja, hanya beberapa majelis gereja yang memungkinkan di usianya sekarang untuk hadir di gedung gereja, karena kita juga dibatasi dengan usia itu yang ada, dan Bapak Ibu majelis gereja yang sudah lanjut usia tidak bisa dipaksakan untuk hadir di gedung gereja. Tapi kalau ada yang memang merasa bahwa masih bisa sehat, masih sehat dan kuat untuk melakukan itu dan dengan senang hati, karena sekarang tidak bisa terbebani pikiran kita dan tidak bisa terbebani hati kita untuk melakukan pelayanan supaya semua berjalan dengan baik, makanya ditawarkan kepada kita siapa yang memungkinkan untuk hadir di gedung gereja untuk membantu live streaming. Saya kira itu yang saya sampaikan. Bagus sekali usulannya dari orang tua kita, Bapak Paulus Lumanto. Terima kasih usulannya. Adakah yang lain? Iya. Ya, teman-teman yang lain yang di Toraja, bagaimana keadaan di atas? Oh. Mana ini? Ada Yeni tadi kuliah. Ada Yeni Lumalan mana? Keluar Bang. Jadi Taridin ya, yang rajin-rajin, ya masih muda tawa. Oke, kalau tidak ada lagi, kita sampai ketemu di 2 minggu ke depan, hari Rabu. Tuhan Yesus berkati saudara dimanapun saudara berada. Salam untuk semua, juga yang jauh di atas di Toraja. Ya, salama, bongi melo.